Nah, ada fitur lain dari Google Tasks. Yang pertama ada sinkronisasi antar perangkat. Tugas yang dibuat di Google Tasks akan otomatis sinkron dengan semua perangkat yang terhubung ke akun Google kita. Ya, komputer, handphone, atau tablet, yang mana aja yang ada Google kita loginnya, sehingga kita bisa mengakses dan mempengaruhi tugas dari mana saja. Selanjutnya ada integrasi dengan Google Calendar. Tugas yang dibuat di Google Tasks akan muncul di Google Calendar, memberikan tampilan yang lebih jelas antara jadwal acara dan tugas yang harus diselesaikan. Setiap tugas dapat dipindahkan atau diubah langsung melalui tampilan kalender. Selanjutnya ada manfaat menggunakan Google Tasks untuk manajemen proyek. Pengelompokan tugas berdasarkan proyek, kita dapat membuat daftar tugas terpisah untuk setiap proyek atau kegiatan. Ini memudahkan dalam mengelola tugas secara terorganisir. Pembagian tugas menjadi tugas kecil atau subtugas memudahkan pemantauan progres dan menyelesaikan pekerjaan dalam langkah-langkah kecil. Selanjutnya ini efisiensi pengelolaan waktu. Dengan menghubungkan tugas ke kalender, kita dapat mengatur prioritas, menandai tugas yang paling penting, dan mengalokasikan waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Integrasi tugas dan kalender ya, ini Google Tasks sama Google Calendar. Menggunakan Google Calendar dan Google Tasks, pengguna dapat merencanakan, menjadwalkan, dan melacak tugas serta tenggat waktu menggunakan platform yang terintegrasi ini, yang meningkatkan pengelolaan waktu dan kolaborasi tim. Kedua alat ini adalah alat yang sangat baik untuk mengintegrasikan kalender dan tugas ke dalam manajemen proyek. Manfaat utamanya ada 3, ada visibilitas proyek, memudahkan anggota tim untuk melihat semua tugas dan jadwal, sehingga semua orang tetap terinformasi. Yang kedua ada pengingat otomatis. Pengingat untuk tugas dan acara di kalender membantu menghindari keterlambatan. Koordinasi yang lebih baik, memudahkan kolaborasi dengan membagikan kalender dan tugas di antara anggota tim. Cara kerjanya, membuat tugas dapat dibuat di Google Tasks dengan detail seperti tenggat waktu dan deskripsi. Yang kedua ada menjadwalkan di kalender, tugas tersebut kemudian dijadwalkan sebagai acara di Google Calendar, memberikan konteks waktu dan mengatur prioritas. Yang ketiga ada kolaborasi. Anggota tim dapat berbagi kalender dan tugas, sehingga semua orang dapat melihat kemajuan dan deadline. Nah, ini ada prakteknya nih membuat jadwal proyek dan tugas. Contohnya proyek peluncuran produk baru. Yang pertama, tentukan tujuan proyek dulu nih. Ya, tujuannya adalah meluncurkan produk baru pada 1 Desember. Yang kedua, buat daftar tugas di Google Tasks. Nah, ini daftarnya ada 5, ada riset, desain, pengujian, persiapan, dan peluncuran. Atur deadline-nya di Google Tasks. Ya, misalnya riset pasar dari 1-7 November, desain produk 8-14 November, pengujian produk 15-21, persiapan peluncuran 22-30, peluncuran produk tanggal 1. Tapi ini agak nggak sehat ya, sebenarnya sangat mepet. Kalau bisa sih ditambahin seminggu buat per langkahnya, itu buat mengantisipasi aja sebenarnya. Lalu buat jadwal di Google Calendar. Riset pasar, nah ini 1-7 acara riset pasar, durasinya seminggu, pengingatnya sehari sebelum. Kalau desain produk 8-14 November, acaranya desain produk, durasinya 1 minggu, pengingatnya 1 hari sebelum. Jadi 1 hari sebelum itu udah ada notifikasi bahwa harus desain produk gitu ya. Lalu di sini ada pengujian produk, persiapan peluncuran, dan peluncuran produk. Ini semuanya 1 minggu semua. 1 hari. Gunakan time blocking, misalnya alokasikan waktu setiap hari untuk tugas spesifik. Riset pasar setiap hari pukul 9-11. Desain produk setiap hari pukul 1-3. Kolaborasi dengan tim, bagikan kalender. Ajak anggota tim untuk berbagi akses ke kalender proyek. Tugaskan tugas. Nah, ini pastikan setiap anggota tim tahu tanggung jawabnya dan nampakkan tugas ke Google Tasks mereka. Yang ketujuh ada tinjau dan sesuaikan jadwal secara berkala. Setiap akhir minggu tinjau kemajuan. Jika riset pasar memerlukan lebih banyak waktu, sesuaikan jadwal untuk desain produk. Fitur reminder, ya, atur pengingat untuk semua tugas penting agar semua anggota tim siap. Jadi kesimpulannya, manajemen proyek menggunakan Google Calendar dan Google Tasks adalah pendekatan efektif untuk meningkatkan pengelolaan waktu dan kolaborasi tim. Dengan Google Calendar, pengguna dapat menjadwalkan acara, menetapkan tenggat waktu, dan mengatur pengingat, sementara Google Tasks memungkinkan pembuatan daftar tugas yang terorganisir. Integrasi keduanya mempermudah tim untuk memiliki visibilitas yang jelas terhadap semua kegiatan proyek, meningkatkan komunikasi, dan memastikan semua anggota tim tetap terfokus pada tujuan yang sama. Oke, sekian aja pada pertemuan 6 kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman kalian yang mungkin butuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada WhatsApp atau langsung komen aja di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.